Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Joko Bayu, Lennon, dan Dragon Master yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun di saat itu kapten kapal menyadari senjata yang baru saja menyerang kapal mereka. Itu adalah Burning Heaven Staff. Dirinya tidak berharap dia akan datang. Kekuatan pria ini sebanding dengan pahlawan nasional. Dan legion pembunuh dewa saja tidak dapat menghentikan pria ini. Kemudian saat ini orang misterius ini meminta kepada semua tentara Taiki untuk mendengarkannya. Jika mereka bersikeras menghentikan dirinya tidak keberatan membunuh orang. Dan pilihan sekarang ada di tangan mereka. Kemudian paginya di negara Taiki, kota Jinyu, pembawa berita siaran langsung pun mengabarkan bahwa mereka memiliki sebuah berita. Laporan menunjukkan bahwa di Divine Bone Forest di dekat perbatasan negara mereka, serta beberapa kota telah menderita serangan akibat monster buas yang tidak diketahui. Orang-orang yang menerima siaran berita ini menyadari bahwa itu bukanlah monster buas. Itu persis seperti demon 9 alam dari uji coba nasional. Tapi mereka merasa heran, bukankah demon 9 alam sudah lama disegel oleh 5 pahlawan nasional? Tidak mungkin mereka bisa meninggalkan alam rahasia. Lalu kembali pembawa berita mengabarkan bahwa di antara monster buas, ada tokoh-tokoh menakutkan yang menyerupai 5 pahlawan nasional. Keluarga Jin telah mengeluarkan perintah untuk melakukan lockdown. Orang-orang pun semakin panik setelah mengetahui bahwa penyerangan dilakukan oleh orang yang menyerupai 5 pahlawan nasional. Belum lagi situasi lockdown. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana dengan orang-orang di kota-kota terdekat dengan Divine Bone Forest. Selain itu, 5 pahlawan nasional ini menyerang tentara mereka sendiri. Mereka pun bertanya-tanya mengenai kata menyerupai. Itu jelas-jelas adalah mereka. Lalu di saat yang sama di tempat lain di kota Tianshao, berita lainnya mengatakan bahwa 3 legiun besar berkumpul di perbatasan. Mereka mendesak semua warga untuk mempercayai keluarga Jin dan menahan diri untuk tidak menyebarkan rumor yang tidak diverifikasi tentang 5 pahlawan. Namun akibat berita ini, warga kota Tianshao pun kini turun ke jalan melakukan demo. Mereka menyebut bahwa lockdown ini tidak akan menyelesaikan apapun. Mereka ingin keluarga Jin bisa memberikan penjelasan mengapa 5 pahlawan nasional mengkhianati negara Taiki. Selain itu, demon 9 alam telah muncul lagi. Apakah penyegelan awal memang hanya alasan untuk mereka? Dan sebenarnya itu tidak pernah ada. Kemudian di depan kediaman keluarga Jin, para warga pun kini berdemo di depan kediaman keluarga Jin dan meminta Jin Jaian untuk keluar. Mereka pun bertanya mengapa 5 pahlawan nasional mengkhianati negara Taiki. Buktinya tidak dapat dibantah lagi. Li In Yong dan demon 9 alam tertangkap kamera menyerang kota barat daya. Mengapa keluarga Jin menghindari masalah ini? Bagaimana demon 9 alam melarikan diri dari alam rahasia? Para penjaga pun berusaha menahan massa dan meminta semua orang untuk tenang. Keluarga Jin pasti akan memberikan penjelasan. Pemerintah tidak secara resmi mengkonfirmasi bahwa 5 pahlawan nasional telah berkhianat.
serta meminta mereka untuk berhenti menyebarkan rumor dan video. Namun para warga tidak terima ini dan meminta keluarga Jin keluar serta meminta maaf. Lockdown bukanlah solusi. Keluarga Jin harus mundur. Kemudian berpindah di kota bagian selatan di Vinebond Forest. Kota sudah ditinggalkan dengan keadaan hancur. Dan penyiar berita terus mengabarkan bahwa para demonstran berkumpul di luar kediaman keluarga Jin dengan sangat marah, menuntut jawaban tentang Demon 9 Alam dan 5 pahlawan nasional. Perkiraan saat ini menunjukkan jumlah korban tewas telah melebihi 10.000. Garnisun perbatasan semuanya tidak berhubungan. 3 legiun besar maju untuk menekan monster buas. Lalu saat ini siaran berita juga meminta mereka untuk mengikuti arahan dari keluarga Jin dan tetap tenang. Evakuasi di sekitar Vinebond Forest sedang berjalan dengan tertib. Lalu pria bertudung pun kini sedang berjalan di kota itu. Dan tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat keras dan nyatanya itu adalah pergerakan dari Demon 9 Alam. Earth Demon pun menegaskan bahwa perintah tuannya. Mereka semua orang-orang dari negara Taiki harus mati. Pria bertudung menilai bahwa binatang peliharaan kecil Lufan masih mengikuti perintahnya, yang berarti Lufan masih aman. Sepertinya dirinya terlalu khawatir. Bukan Lufan yang dalam bahaya, tapi negara Taiki itu sendiri. Namun dirinya tidak bisa membiarkan Lufan terus mengamuk seperti ini. Keluarga Jin hanyalah boneka di permukaan. Jika Lufan menarik perhatian para penguasa sejati di belakang layar, dengan kekuatannya saat ini itu akan terlalu berbahaya. Bahkan jika Lufan memiliki banyak naga di sisinya, itu tidak akan cukup. Kemudian berpindah di bangunan keluarga Jin. Jin Jayaan pun kini masih menyaksikan para pendemo masih berada di depan kediaman keluarga Jin. Mereka terus menyuarakan bahwa lockdown bukan solusi serta meminta keluarga Jin untuk mundur dan meminta maaf. Serta meminta penjelasan mengapa kelima pahlawan nasional mengkhianati negara Taiki, serta bersekutu dengan Demon 9 Alam. Lalu sekretaris pun mengatakan bahwa protes tumbuh serta kritik online sangat luar biasa. Meskipun laporan mengatakan bahwa 3 legiun besar berkumpul, legiun pembunuh dewa dan legiun pemusnah dewa sudah siap. Namun Jin Jayaan tidak merespon hal ini dan memikirkan hal lain. Menurut Jin Jayaan, tidak peduli berapa banyak yang dirinya hitung. Dirinya tidak pernah berharap Lufan terkutuk itu benar-benar membawa Demon 9 Alam keluar dari alam rahasia untuk balas dendam. 5 pahlawan nasional sudah mengalahkan Demon 9 Alam sebelumnya. Namun mengapa Li In Yong sekarang berada di bawah kendali Lufan? Jin Jayaan pun bertanya-tanya bisakah 5 pahlawan nasional benar-benar hilang? Apakah itu berarti bahkan penguasa negara Taiki juga telah hilang? Kemudian Jin Jayaan pun meminta sekretaris untuk memperingatkan para penjaga. Mintalah mereka dengan tegas untuk menegakkan lockdown. Tekan semua protes dan demonstrasi. Namun sekretaris menyebut bahwa itu penyalahgunaan kekuasaan. Jin Jayaan pun menyebut bahwa penguasa negara Taiki tidak bisa dihubungi. Dan ada kecurigaan pemberontakan. Itu artinya sekarang dirinya adalah penguasa tertinggi dari keluarga Jin. Dengan ini apakah sekretaris sudah mengerti? Sekretaris pun mengerti maksud Jin Jayaan dan segera Jin Jayaan meminta sekretaris untuk melakukannya. Jin Jayaan pun merasa bahwa peluang surga telah tiba. Selanjutnya, selama lockdown, selama dirinya menemukan 5 pahlawan nasional baru untuk membunuh Lufan, dirinya benar-benar dapat menghapus Demon 9 Alam dan 5 pahlawan nasional. Lalu dirinya akan menyematkan tanggung jawab untuk melepaskan Demon 9 Alam ke Jin Jiaisi. Maka mereka akan dicap sebagai pengkhianat. Dengan cara itu negara Taiki, tempat tinggal Jin akan menjadi miliknya. Kemudian di Vinebond Forest, Abao sedang mengamuk di sana. Lufan pun meminta Abao untuk kembali dan dengarkan dirinya. Namun Abao semakin tidak terkendali dan menyerang secara membabi buta hingga hampir mengenai Lufan. Abao yang melihat hal ini pun tertawa puas karena berhasil mengalahkan musuhnya. Kembali Lufan meminta Abao untuk kembali. Jika Abao terus bermain-main, dirinya sendiri yang akan menangani Abao. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Abao. Kekuatannya menjadi tidak terkendali dan semakin membesar.
Akibat kekuatan ini, area tersebut terus terkena sambaran petir hingga Xiaoman pun dibuat panik. Lalu notifikasi menyebut bahwa Abao mendapatkan skill baru yaitu berubah bentuk. Lu Fan yang melihat hal ini kaget dan tidak percaya ini. Abao dapat membuka bentuk naga penuh di level 10, sama seperti Xiao Ye saat itu. Lalu kini terlihat status dari Abao dengan bentuk naga penuh dengan nama World Destroying Thunder Form, di mana atribut spirit menyentuh angka 20.000 lebih. Selain itu, pada bentuk ini atribut spirit meningkat sebanyak 500%. Pada bentuk ini, Abao juga mendapatkan sebuah skill baru dengan nama 3,3 million Thunder Apocalypse, Jumping Thunder, dan Thunder Favor. QQ pun menyebut meskipun dirinya telah menyaksikan transformasi naga sebelumnya, dirinya masih tidak terbiasa dengan tekanan yang luar biasa ini. Lalu Lu Fan sendiri menilai Abao dan Xiao Ye keduanya membuka bentuk transformasi penuh di level 10, tapi Abao hanya memiliki satu bentuk naga. Selain itu, spirit meningkat 5 kali lipat, ditambah lagi memperoleh Forbidden Spell 3,3 million Thunder Apocalypse dan rantai area baru yaitu Jumping Thunder. Hanya dari namanya saja mungkin sebanding dengan Star Annihilation like milik Xing Chen. Abao adalah benar-benar nama yang pas. Tampaknya hanya Abao yang punya bentuk naga berspesialisasi dalam Thunder Orb. Jika tebakan Lu Fan benar, Abao Thunder Orb secara bertahap tumbuh dan berkembang. Lalu di saat itu Xiao Ye menjadi sangat waspada. Lu Fan pun bertanya apakah ada yang salah kepada Xiao Ye. Dan nyatanya di depan mereka saat ini telah hadir monster dengan nama Divine Bone Revenant level 75. Jian Ying pun menyebut bahwa itu adalah elite monster. Namun Lu Fan menyebut bahwa itu bukanlah masalah, biarkan Xiao Ye dan Abao yang menangani mereka. Di saat Xiao Ye maju ingin menyerang, tiba-tiba Abao mengaktifkan Thunderous Roar, di mana Abao mengaum di area target dan memanggil badai petir. Hingga badai petir ini mengenai Divine Bone Revenant dan dampaknya juga mengenai Xiao Ye dan anggota tim Lu Fan. Xiaoman yang melihat hal ini meminta semua orang untuk berhati-hati jangan sampai terkena petirnya. QQ pun bertanya-tanya mungkinkah petir ini setara dengan hukuman surga. Jian Jing sendiri masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ini adalah petir merah. Sedangkan Lu Fan tidak bisa menutupi ekspresi mukanya yang sangat takjub dan bersemangat. Ini adalah persis skill Abao di bawah Crimson Orb. Crimson Orb meningkatkan kekuatan seluruh kemampuan Blue Dragon sebanyak 50%. Setiap kali Lightning Spell dilepaskan, Thunder Barrier tercipta di lokasi sasaran, memberikan kerusakan tambahan kepada musuh yang bergerak di dalamnya. Dan kembali kawanan Divine Bone Revenant mendekat. Melihat hal ini, Abao mulai mengcasting Crimson Orb-nya, hingga lonjakan petir pun semakin menguat. Lu Fan pun meminta Abao untuk kembali, serta tidak perlu bertindak sejauh itu. Namun Abao tidak menghiraukan Lu Fan dan seketika melepaskan skill Heaven Punishment Calamity, di mana skill ini mengunci dan melacak target musuh, melepaskan rentetan sambaran hukum petir berkecepatan tinggi dan terus-menerus, yang mengakibatkan kerusakan listrik besar-besaran. Hingga Abao menargetkan semua musuh yang mendekat. Xiaoman pun dibuat takut setengah mati dengan hal ini. Hingga salah satu petir kini mengarah kepada QQ. Beruntung Lu Fan dengan cepat menyelamatkan QQ. Lu Fan pun bertanya apakah QQ baik-baik saja. QQ pun menyebut dengan malu bahwa dirinya tidak terluka. Xiaoman yang melihat hal ini segera menggoda QQ bahwa dirinya tadi hampir tersengat listrik. Han Jie pun bertanya kepada Lu Fan apakah Abao terlihat semakin kehilangan kendali. Xiaoman pun berpendapat bahwa itu terlihat seperti sedang pamer. Lu Fan pun menyebut bahwa Abao terlalu gegabah. Ini akan memperlambat pencarian mereka terhadap Guhan. Kemudian di saat itu ada sesuatu yang mendekat dari atas langit. Xiao Ye pun menyadari kehadiran sosok makhluk yang kuat ini. Dan seketika sebuah auman besar pun terdengar. Mereka pun bertanya-tanya suara apakah itu. Sedangkan Abao masih terus memperkuat Crimson Orb-nya hingga petirnya semakin kuat. Jian Ying yang memperhatikan tulang belulang dari Divine Bone Revenant mulai menyatu pun bertanya-tanya apa sebenarnya ini. Lalu notifikasi menyebut bahwa ini adalah Divine Bone Death Whisper. Setelah mati, Divine Bone Revenant berubah menjadi Divine Bone Fragment. Lu Fan pun agak khawatir melihat hal ini.
Semua Divine Bone Revenant fragment kembali disatukan menjadi satu hingga menjadi Massive Bone Dragon. Lu Fan pun kembali memperingatkan Abao untuk tidak gegabah dan meminta Abao untuk kembali hingga Massive Bone Dragon terbang menjauh. Dan di saat yang sama tubuh Abao kembali ke bentuk asalnya dan terlihat marah-marah karena musuhnya kabur. Xiao Man pun menyebut bahwa naga itu sangat cepat. Lu Fan yang memperhatikan hal ini menilai bahwa Massive Bone Dragon masuk ke dalam Divine Bone Forest. Lalu Qiu Qiu pun menegur Lu Fan yang terus merangkulnya dan bertanya bisakah Lu Fan melepaskan dirinya sekarang. Lu Fan yang tidak sadar pun seketika meminta maaf. Lalu Xiao Ye pun nampak memarahi dengan auman naganya dan menyebut Abao barusan bertindak gegabah dan memintanya kembali. Sedangkan Abao ingin pergi mengejar Massive Bone Dragon dan ingin membunuhnya. Jian Ying pun seketika bertanya kepada Lu Fan apa sebenarnya itu. Bahkan lebih menyeramkan daripada Berserk Bone Dragon yang mereka lihat di Flying Dragon Mausoleum. Lu Fan pun menyebut bahwa kemungkinan besar dialah Undead Leader di tempat ini. Kalau saja dirinya mengenalinya lebih awal. Lu Fan sendiri pun berpikir bahwa dirinya tidak bisa mempertaruhkan keselamatan semua orang hanya untuk memuaskan keingintahuannya. Dirinya harus menghentikan pengejaran makhluk misterius ini. Lalu Lu Fan pun mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima gangguan lagi. Mereka harus menemukan Guhan secepatnya. Dan saat ini Xiao Fei terus berupaya menggunakan natural assimilation yaitu Short Pepper Doll. Hingga pada akhirnya Pepper Doll pun bereaksi. Lu Fan yang melihat hal ini menilai lokasi dari Guhan sama dengan arah Massive Bone Dragon terbang barusan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.